Lantas bagaimana menjelaskan hasil survei ILC tersebut? Apakah hasil itu dapat dimaknai bahwa pilihan responden terhadap Anies pada dasarnya beyond popularitas dan elektabilitasnya? Apakah pilihan responden mewakili kepercayaan mereka terhadap kualitas dan profesionalitas Anies sebagai pemimpin yang mumpuni sebagaimana ditunjukkan melalui tentu reputasinya dalam memimpin DKI Jakarta. Keberhasilan Anies dalam membawa masyarakat DKI Jakarta yang tenang, yang damai, tidak gaduh, ya, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa membangun dengan seksama selama rentang waktu 2017 sampai 2022. Pas dari apapun yang terjadi saat ini, Formula E selesai. Sekalipun masih banyak footnote-nya, Pak Anies kemarin bersaksi di KPK. Tapi minimal ada klaim politik bahwa Pak Anies itu bukan hanya gubernur yang dianggap sebagai gubernur kata-kata selama ini, yang sering kritis disampaikan oleh teman-teman PSI dan teman-teman PDIP. Kemudian juga ada Jakarta International Stadium. Itu adalah klaim yang cukup luar biasa. Ada proyek mercusuar yang Anies bisa tunjukkan ke berbagai orang. Dia sudah melakukan sesuatu yang fenomenal dan spektakuler. Kita juga tidak bisa menutup mata. Tamrin Sudirman itu bersolek dengan indah, Bang. Indah sekali trotoar, jalannya juga bagus, Bang. Bahkan banyak yang membanding-bandingkan jauh lebih bagus ketimbang Singapura. Itu kita tidak bisa menutup mata. Termasuk misalnya soal penataan Condet, ya, Taman Condet yang belakangan viral juga, itu luar biasa. Tapi yang kemudian menjadi ramai adalah karena ada instrumen variabel, ya, variabel dan unsur-unsur yang dulu dianggap menjadi ruh penting soal bagaimana perubahan Jakarta itu tidak tuntas sama Pak Anies. Misalnya soal bagaimana menuntaskan banjir, ya. Ketika misalnya ada rencana 6 juta titik, kenapa yang terrealisasi cuma 5? 2 juta maksud saya, kenapa yang terrealisasi cuma 5? Berarti ada deadlock dengan teman-teman DPRD. Diprotes oleh PAN misalnya, diprotes oleh Demokrat biar tidak lanjut. Ini kan juga persoalan yang dianggap gagal. Bagaimana Pak Anies yang tidak punya partai, tidak punya jalur tol untuk mengkomunikasikan hal ini dengan baik ke partai. Ini yang saya sebut bahwa dalam berbagai kesempatan saya secara terbuka mengatakan kalau dihitung rata-rata ya Pak Anies ini ya tidak baik dan tidak buruk. Kalau dikasih angkanya Bang Karni, ya angkanya 7 lah. Ya, angkanya 7. Kalau dalam logikanya dosen, 7 itu B+. Kalau Mas William ngasih 6 dan 7 itu B-. Nah, tapi kalau 78 itu nilainya adalah B+. B-nya tebal. Tapi 89 itu A-. Mendekati sempurna. 9-10. Nah, itu milik Tuhan kayaknya. Sudah 100% janji politiknya dipenuhi. Anies Baswedan lagi-lagi memenangkan survei calon presiden, capres dan yang diadakan oleh Indonesia Lawyers Club ILC lewat polling di Twitter. Dalam polling itu ia mengungguli 3 nama lainnya, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sebanyak 59% voters memilih Anies Baswedan, disusul 18% voters memilih Ganjar Pranowo, sementara 15% voters memilih Airlangga Hartarto. Sedangkan 8% voters memilih Prabowo Subianto. Hasil akhir 59% voters memilih Anies Baswedan, 18% Ganjar Pranowo, 15% Airlangga Hartarto, dan 8% Prabowo. Polling dilakukan secara terbuka menggunakan fitur poll di Twitter. Periode polling 1 hari, Senin 19.00, Selasa 19.00 WIB. Terima kasih 56.000 voters yang sudah ikut berpartisipasi. Tweet akun resmi ILC dikutip fajar.co.id Selasa malam. Akun Twitter Indonesia Lawyers Club @YouTube ILC membuat polling seandainya Pilpres diadakan hari ini, siapa pilihan Anda? Sebelumnya 3 bulan lalu ILC juga membuat polling serupa yang diikuti 56.000 voters, kurang lebih sama ya. Dalam polling dilakukan secara terbuka dengan menggunakan fitur poll di Twitter.
Periode polling 2 hari, yakni Sabtu 9 sampai Senin 9.00 WIB kemarin. Ya, kok kemarin? Dalam polling itu 77% voters memilih Anies Baswedan, disusul Ganjar Pranowo sebesar 14%, kemudian Prabowo Subianto sebesar 9%. Oke, sobat era sekalian, itu tadi ya dari ILC, Indonesia Lawyers Club. ILC bisa dibilang agak objektif ya, terbuka, karena ILC bukanlah secara tradisional pendukung Anies Baswedan ya, tetapi institusi yang netral saja dari kekuatan politik. To some extent kadang-kadang diintervensi juga oleh pemerintah sehingga bubar. Anies tetap menang telak dalam polling Twitter ILC meski PDIP sudah usung Ganjar. Begini tanggapan warganet. Dikutip dari News Jakarta, acara televisi Indonesia Lawyers Club ILC kembali mengadakan polling tentang pilihan voters seandainya pemilu diadakan hari ini. ILC membuat polling tersebut melalui akun media sosial Twitter miliknya usai Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP). Dalam polling tersebut, ILC mensimulasikan 3 nama kandidat calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Setelah _PDI Perjuangan mengumumkan _Ganjar Pranowo calon presiden, kalau pemilu diadakan hari ini, siapa pilihan Anda? Tulis ILC dalam pollingnya. Dari hasil polling tersebut, Anies menang telak dengan perolehan 65,2%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto dengan perolehan 19,1%. Sementara itu di posisi ketiga diisi oleh Ganjar Pranowo dengan perolehan 15,7%. Polling tersebut diikuti oleh 60.447 voters. Warganet pun memberikan tanggapannya. Ada yang mendukung ILC melakukan polling semacam itu karena dianggap lebih terbuka dan amanah. Sangat diharapkan media seperti ini terus membuat polling mengenai calon-calon yang akan berkompetisi pada Pilpres 2024. Mengingat media survei yang ada fix merupakan pesanan yang punya kepentingan. Jika TV One yang melakukan survei, insya Allah amanah dan terbuka untuk umum. Tulis akun _Om Heri. Ada pula warganet yang menyoroti bagaimana Indonesia di bawah kepemimpinan PDIP dan Presiden Joko Widodo Jokowi selama 10 tahun ini. 10 tahun di bawah partai PDIP dan Jokowi, Indonesia terpuruk dan persatuan terpecah. Koruptor dan korupsi meningkat, hutang meningkat. Tulis akun _Alfian. Ada pula yang menyoroti bagaimana Anies selalu memenangkan polling di LSC. Kalau pollingnya di akun ini yang menang, pasti Anies lah. Beda akun, beda perolehan suara. Tidak bisa dijadikan patokan. Tulis akun _Nurhadi1221.